Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 Biologi Mulut 1 dengan tema peranan teh hijau terhadap hiposalivasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ainun Alia. Perkenalkan, nama saya Tiara Alfia Fadila. Perkenalkan, saya Anissa Zakia Safitri. Perkenalkan, saya Miranda Suci Hatina. Selamat menyaksikan. Mulut kering adalah kondisi di mana kelenjar saliva di mulut tidak memproduksi saliva yang cukup untuk menjaga mulut tetap basah. Kondisi ini juga dikenal sebagai serostomia. Mulut kering merupakan simptom dari masalah yang melatar belakanginya dan bukan kondisi medis yang serius. Kelenjar saliva terletak di sekitar mulut dan tenggorokan, bertugas untuk memproduksi saliva yang mana menjaga agar kondisi mulut dan bagian lain dari sistem digestif tetap lembab. Saliva penting karena dapat membersihkan partikel-partikel makanan dari gigi dan menetralisasi asam yang dapat menyebabkan kerusakan gigi dan penyakit pada gusi. Saliva juga meningkatkan kemampuan pengecapan, membantu dalam mengunyah dan menelan, dan merupakan bagian yang penting dari proses pencernaan. Penurunan saliva dan mulut kering berkisar dari ringan hingga kering ke sesuatu yang berdampak besar terhadap kesehatan general serta kesehatan gigi dan mulut. Gejala infeksi sumbatan saluran air liur, yaitu bau mulut, perubahan rasa, mulut kering, air liur kental, lidah kering, sariawan serta pecah-pecah. Masalah mengunyah dan menelan makanan kering seperti biskuit, sakit tenggorokan, masalah pemakaian gigi palsu, peningkatan flak, kerusakan gigi, dan penyakit gusi. Untuk membantu dalam menegakkan diagnosis, dokter akan meninjau riwayat kesehatan pasien dan obat-obatan yang dikonsumsi pasien. Tentunya dokter juga akan melakukan beberapa prosedur pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan rongga mulut dan tenggorokan pasien. Dalam beberapa kasus juga dapat dilakukan tes darah dan pemeriksaan dengan CT scan dan MRI untuk memeriksa gangguan pada kelenjar saliva. Tes seperti sialometri untuk mengukur laju aliran saliva juga dapat dilakukan. Jika pemeriksaan awal mengarah kepada kecurigaan kondisi tertentu, maka diagnosis kelainan pada kelenjar air liur dapat ditunjang dengan pemeriksaan jaringan, yaitu pemeriksaan darah dan biopsi. Sampel biopsi ini selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Perawatan serostomia tergantung pada penyebab terjadinya kekeringan di mulut pasien. Jika penyebabnya karena obat-obatan tertentu, penanganannya adalah dengan mengurangi dosis atau mengganti ke obat lain yang tidak menyebabkan mulut kering. Selain itu, dapat juga direkomendasikan produk untuk melembabkan mulut, termasuk saliva buatan, obat kumur, atau pelembab untuk melumasi mulut. Pada kasus yang sudah parah, biasanya pasien diberikan obat yang merangsang air liur. Jika mulut kering disebabkan oleh kondisi kesehatan yang mendasarinya, maka akan diperlukan perawatan lebih lanjut. Teh hijau adalah produk herbal dari tumbuhan dengan nama latin Camellia sinensis yang diduga memiliki beberapa sifat farmakologis, sehingga memiliki banyak manfaat. Teh hijau ini mengandung polifenol berupa epigallocatechin galat atau IgCG yang memiliki manfaat untuk meningkatkan laju alir saliva. Selanjutnya itu ada penelitian yang sudah ada terhadap teh hijau dalam meningkatkan laju alir saliva. Nah, pertama itu ada penelitian klinis pada pasien menopause dengan serostomia yang berkumur dengan air seduhan teh hijau selama 1 menit. Nah, di sini menunjukkan adanya peningkatan laju alir saliva dibandingkan dengan kontrol negatif
yang berkumur dengan menggunakan Aquades. Dan yang kedua, ada penelitian klinis terhadap pasien serostomia, termasuk juga hipofungsi kelenjar saliva yang dimediasi oleh Sjogren syndrome. Nah, pasien ini mengonsumsi obat penelitian mengandung ekstrak katekin teh hijau selama periode 8 minggu. Nah, di sini menunjukkan adanya peningkatan laju alir saliva, baik saliva terstimulasi maupun saliva yang tidak terstimulasi, dibandingkan dengan kontrol negatif yang menggunakan placebo mengandung xylitol. Nah, yang ketiga itu ada penelitian in vivo yang diuji ke tikus diabetes non-obesitas menunjukkan bahwa pemberian EGCG dalam air minum memiliki efek perlindungan terhadap reaksi autoimun kelenjar ludah. Nah, serta bisa juga menghambat apoptosis dan proliferasi sel. Ada juga penelitian bahwa pemberian EGCG pada takaran 592 mikrogram per tikus dalam air minumnya selama 57 hari bisa mengembalikan tingkat AQP5 atau aquaporin dan meningkatkan fungsi kelenjar saliva. Dan yang terakhir, ada penelitian in vivo juga pada tikus yang kemudian diinduksi paparan radioiodin dan diberikan EGCG sebanyak 40 mikrogram per kilogram. Nah, ini menunjukkan peningkatan laju alir saliva dibandingkan dengan kontrol negatif yang langsung terpapar radioiodin. Mekanisme teh hijau terhadap hiposalivasi. Teh hijau ini mengandung epigallocatechin gallate atau EGCG. EGCG dalam teh hijau memberikan rasa pahit. Reaksi ini mempengaruhi persepsi rasa yang diterima oleh kemoreseptor pada lidah untuk membentuk infus saraf dan menstimulasi CNS sehingga terjadi peningkatan sekresi saliva. EGCG juga melindungi sel asinar saliva dari sitotoksitas melalui pelemahan efek sitotoksis pada sel asinar target. Selain itu, EGCG mampu meningkatkan ekspresi protein aquaporin yaitu AQP5 dan AQP3 yang rusak oleh apoptosis sel, lalu meningkatkan fungsionalitas kelenjar saliva. EGCG ini juga melindungi kelenjar saliva dari paparan radioiodin dengan menginduksi apoptosis sel dan memperbaiki susunan kelenjar saliva serta meningkatkan jumlah mucin yang mengandung asinis sehingga terjadi peningkatan laju alir saliva. Mekanisme teh hijau terhadap Potensi ke depan dari penggunaan teh hijau. Teh hijau berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai mouthwash atau obat kumur dan obat lozenges atau tablet hisap karena dapat membantu meningkatkan laju alir saliva melalui dua stimulus, yaitu stimulus mekanis dari berkumur dan menghisap serta stimulus kimiawi, yaitu kandungan EGCG dari teh hijau. Potensi berikut referensi yang kami pakai. Terima kasih. Sekian dari kelompok 16. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.